Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Darussalam, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pondok Darussalam, yang terhormat panitia penyelenggara, serta saya ucapkan terima kasih dan selamat datang para hadirin peserta seminar kepemimpinan dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penentu kualitas generasi muda. Apa sih kaitannya teknologi informasi dan komunikasi dengan kualitas generasi muda? Sebelum membahas keterkaitan antara dua hal tersebut, saya akan jelaskan terlebih dahulu nih apa yang sebenarnya dimaksud dengan teknologi. Teknologi adalah keseluruhan metode yang menciptakan efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Nah, karena teknologi yang menciptakan efisiensi dalam kegiatan manusia, teknologi sangat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Dari sinilah teknologi sudah mulai menjadi satu hal yang tak terelakkan dari kehidupan manusia, terutama kita sebagai generasi muda. Satu cabang teknologi yang menjadi penting dan sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia adalah teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut TIK. TIK sebenarnya sudah dikenal dari zaman dahulu kala, yang awalnya berbentuk sederhana seperti menciptakan simbol ataupun isyarat-isyarat dalam berkomunikasi. TIK telah dikembangkan dengan sangat pesat hingga saat ini, seperti terciptanya handphone, alat komunikasi yang selalu dibawa kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Handphone bukan lagi layaknya zaman dahulu yang hanya bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi. Handphone kini telah berevolusi menjadi alat sumber media, bertukar informasi, dan kita bisa mengakses segala hal mulai dari berjualan, mencari ilmu, mendapatkan teman baru, bahkan kita bisa merambah ke luar negeri hanya dengan satu sentuhan. Salah satu kegiatan yang tengah menjadi tren dalam hal teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan berbasis internet. Karena dengan internet kita bisa menjelajah ke segala macam penjuru dunia, terutama sosial media. Nah, kebanyakan generasi muda menghabiskan waktu luangnya di luar waktu belajar, sekolah, bermain ataupun aktivitas sehari-hari dengan handphone atau sosial media. Mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan semua platform sosial media, kebanyakan generasi muda menghabiskan waktunya dalam hal tersebut. Maka dari itulah teknologi menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan kualitas generasi muda yang baik, terutama dalam hal sosial media. Berdasarkan hasil survei Common Sense mengungkapkan bahwa pada saat ini anak berusia 4 tahun sudah mulai memegang gadget sendiri tanpa pengawasan orang tua. Bahkan beberapa orang tua mengaku mereka sempat meninggalkan anak-anak mereka dengan memegang gadget tanpa adanya pengawasan dari orang tua, baik itu di malam hari ataupun untuk menenangkan anak yang sedang rewel dengan menggunakan gadget. Nah, sedangkan dalam gadget ini ada banyak sekali konten yang dimuat, mulai dari yang positif hingga negatif. Bayangkan saja ketika anak memegang gadget tanpa ada pengawasan dari orang tua, otomatis mereka akan menyerap semua informasi yang mereka dapatkan dari gadget tanpa menyaringnya. Karena anak kecil, terutama pada masa 4 tahun bahkan hingga remaja, adalah masa di mana mereka akan menerapkan semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar dan perhatikan akan mereka serap dalam otak mereka selama mereka anggap hal tersebut sebagai sesuatu yang menarik. Sedangkan kita nggak tahu nih yang menarik itu akan selalu bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan generasi muda dalam dunia internet atau bisa sosial media, YouTube,
TikTok ataupun segala macam platform digital, kita tidak bisa selalu memastikan bahwa para penonton generasi muda bisa menyaring nilai-nilai yang mereka ambil dari sosial media. Maka kita sebagai generasi muda bisa melakukan usaha lain, yaitu dengan memenuhi konten-konten tersebut dengan hal yang positif. Terutama generasi muda itu khas dengan sifat kreativitasnya dan banyak inovasi baru yang bernilai positif. Karena sebenarnya konten positif itu tidak melulu tentang hal-hal yang formal ataupun sesuatu yang bersifat pendidikan secara formal dan membosankan, tapi kita bisa mengolah hal-hal positif seperti pendidikan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan kreatif. Pada masa ini banyak generasi muda yang mulai sadar bahwa internet merupakan salah satu komponen pentingnya ikut andil dalam membangun kualitas generasi bangsa. Salah satu upaya yang mereka lakukan untuk memaksimalkan penggunaan internet adalah dengan menciptakan konten-konten bernilai positif dan kreatif. Dan di sini saya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama ada Kak Zafira Akila. Beliau adalah seorang educational content creator yang dalam perjalanan membangun sebuah platform digital untuk pendidikan seksual berbasis Islam. Yang kedua ada Kak Mario Irwansyah. Kak Mario Irwansyah ini beliau adalah pencipta film animasi yang kalian pastinya udah tahu ya. Buat teman-teman yang punya adik atau suka nonton film animasi anak nih misalkan, yang berjudul Nusa Rara. Film animasi 3 dimensi dengan tema Islami. Di dalam film ini dia mengemas nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan dan ringan sehingga anak-anak muda menyerapnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga ada Iman Usman dan Kak Belva Devara. Beliau ini adalah sosok yang sangat saya kagumin karena beliau adalah pelopor, perintis, pembangun aplikasi pembelajaran digital yaitu Ruang Guru yang berusaha memaksimalkan proses pembelajaran siswa di luar sekolah. Jadi ketika kita punya beberapa materi yang belum kita pahami di sekolah ataupun kita kurang cocok nih sama cara penyampaian dari guru-guru kita bisa mempelajarinya, mendalaminya di aplikasi Ruang Guru dengan metode penyampaian yang lebih kreatif dan menurutku itu cocok banget sih ya buat kita para generasi muda yang mungkin membutuhkan banyak variasi dalam penyampaian materi pembelajaran sekolah. Nah, dari 3 nama yang sudah aku sebutkan tadi itu hanya sebagian dari banyaknya generasi muda yang sudah mulai sadar dan mulai ikut mengambil tindakan, ikut berperan dalam membangun dan menyebarkan konten-konten positif guna memaksimalkan kemanfaatan internet dalam membangun kualitas generasi muda. Nah, kita nih sebagai generasi muda otomatis juga harus mulai ikutan dong untuk ikut serta memperbaiki kualitas generasi muda ke depannya. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yaitu membagikan story sosial media yang bernilai positif, memberikan semangat. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terakhir saya ingin mengucapkan satu salam yang semoga bisa memberikan semangat bagi kita semua. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.